Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhyiddin Zuhri selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya di sini dari Psikologi Perkembangan kelas E akan menjelaskan tentang perkembangan mental. Konsep yang ada dalam perkembangan adalah proses yang menjadi sempurnanya fungsi dari seluruh organ tubuh. Termasuk di sini adalah kematangan emosi, kematangan dalam interaksi sosial, dan kemampuan intelektual. Dalam proses pengembangan, anak kecil yang semula tidak bisa apa-apa menjadi mampu berdiri sendiri, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan lingkungan, mampu berhitung, dan lain sebagainya. Secara fisik, anak mengalami pertumbuhan, di mana ukuran menjadi lebih besar. Dalam perkembangan fisik, anak menjadi tampil dalam menggunakan tangan dan jari-jarinya. Selain itu, hal intelektualitas juga mengalami perkembangan. Anak berkembang menjadi mampu berkomunikasi dengan sekitarnya dan dapat menyampaikan pemikirannya, memahami hal-hal abstrak dan simbolis. Langsung saja pada materi yang pertama, yakni ada pengertian perkembangan mental. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi perkembangan mental. Yang ketiga ada perkembangan mental pada masa usia anak. Yang keempat ada perkembangan mental pada usia remaja. Dan yang terakhir ada perkembangan mental pada masa usia dewasa. Langsung saja kepada pengertian perkembangan mental. Menurut ahli psikologi, perkembangan adalah suatu proses perubahan yang mengarah kepada kemajuan. Perkembangan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakteristik psikis baru. Sedangkan menurut perkembangan mental, yakni artinya perkembangan yang terdapat pada diri seseorang, baik berupa sikap dan sifat ataupun rasa percaya diri. Misalnya, seseorang anak yang dulunya mempunyai rasa percaya diri yang kurang, setelah ada perkembangan mental tersebut, anak perlahan berubah menjadi anak yang percaya diri. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan mental. Proses pertumbuhan dan perkembangan mental berjalan dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor genetik dari kedua orang tua. Ini akan memberikan kontribusi yang besar dalam hal ini. Selain itu, ada pula faktor riwayat kesehatan ataupun trauma yang pernah dialami oleh anak. Demikian pula faktor lain yang sifatnya tidak langsung, misalnya pada status ekonomi orang tua yang berpengaruh pada kecukupan gizi dan kesejahteraan anak. Bahkan pada masyarakat yang masih memiliki akar budaya yang kuat, perkembangan karakter anak juga akan berpengaruh oleh norma-norma budaya tersebut. Para ahli dari berbagai aliran mengemukakan kecenderungan yang berbeda-beda mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan mental. Yang pertama, para ahli nativisme dan empirisme dan konvergensi. Yang pertama, para ahli nativisme mengemukakan bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh faktor dalam diri yang dibawa semenjak lahir. Faktor itu bisa disebut bakat, baik bakat fisik maupun bakat psikis. Bakat fisik adalah potensi yang menentukan sifat fisik individu. Apakah ia menjadi tinggi, rendah, gemuk, kurus, kuning, dan lainnya. Bakat psikis dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni bakat umum atau intelijensi dan bakat khusus. Misalnya potensi yang menjadi penari, pelukis, pemahat, dan lain-lain. Para ahli aliran ini biasanya mempertahankan pendapat ini dengan menunjukkan bukti bahwa terdapat persamaan antara orang tua dengan anak-anaknya. Misalnya, kalau ayah atau ibu ahli musik, maka anaknya cenderung untuk menjadi ahli musik pula. Yang kedua, para ahli aliran empirisme.
dengan tokohnya yang bernama John Locke, berpendapat bahwa yang paling menentukan dalam perkembangan individu adalah faktor lingkungan, sedangkan faktor dalam diri individu dianggap tidak berperan penting. Karena aliran ini ada kelemahannya juga. Jika berpendapat ia benar, maka kita sebagai pendidik akan menciptakan manusia sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah para ahli konvergensi. Para ahli ini berpendapat bahwa individu berkembang sebagai hasil pengaruh perpaduan antara faktor-faktor hereditas dalam diri individu dan pendidikan ataupun lingkungan. Bakat sebagai suatu potensi yang telah dimiliki secara hereditas baru dapat terrealisasi dalam bentuk penampilan jika lingkungan memungkinkannya. Misalnya, seseorang anak berbakat untuk menjadi pemain musik, tetapi lingkungan itu tidak menyediakan alat musik dan tidak memberi kesempatan untuk berlatih bermain musik, maka bakat tersebut tidak akan muncul atau tidak tetap berpotensial. Selanjutnya, subbab yang ketiga membahas tentang perkembangan mental pada masa anak. Perkembangan manusia berlangsung secara beruntutan atau berkesinambungan melalui periode atau masa. Menurut Santrok, periode perkembangan itu terdiri atas 3 periode, yakni perkembangan pada masa anak, perkembangan pada masa remaja, dan perkembangan pada masa dewasa. Yang pertama, yakni perkembangan pada masa anak dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, masa bayi atau invasi. Periode bayi ini merupakan masa perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Masa ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, masa dasar pembentukan pola perilaku, sikap, dan ekspresi emosi. Yang kedua, masa meningkatnya individualitas, yaitu saat bayi mengembangkan hal-hal yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang ketiga, masa permulaan kreativitas. Selanjutnya, masa awal anak-anak atau early childhood. Periode awal anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa akhir bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini kadang-kadang disebut juga dengan tahun-tahun prasekolah atau sebelum sekolah. Selama masa ini, anak belajar untuk menjadi lebih mandiri dan memperhatikan dirinya. Mereka mengembangkan kesiapan sekolah seperti mengikuti perintah dan mengenal huruf, dan menghabiskan banyak waktu untuk bermain dengan teman sebayanya. Yang ketiga, masa pertengahan atau akhir anak. Periode ini adalah masa di mana perkembangan yang terentang dari usia sekitar 6 hingga 12 tahun. Masa ini sering juga disebut tahun-tahun sekolah dasar, karena pada masa ini anak sudah menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, matematik, dan istilah populernya disebut kalistung, baca, tulis, dan hitung. Yang menjadi tema sentral periode ini adalah prestasi pengembangan pengendalian diri. Selanjutnya, pada subbab yang keempat, yakni perkembangan mental pada masa remaja. Menurut John Pesci, masa remaja sudah mencapai tahap operasi formal, di mana remaja telah dapat mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Secara mental, remaja dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. Remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman-pengalaman yang aktual maupun yang konkret sebagai titik tolak pemikirannya. Di samping berpikir abstrak dan logis, remaja juga dapat berpikir idealistik. Pemikiran-pemikiran remaja banyak mengandung idealisme, dan kemungkinan pikiran pada tahap ini memiliki fleksibilitas yang tidak dimiliki di tahap sebelumnya. Operasi konkret kemampuan berpikir abstrak juga memiliki implikasi emosional. Selanjutnya, pada subbab yang kelima ada perkembangan mental pada masa dewasa. Perkembangan mental pada masa dewasa ini diklasifikasikan menjadi 3 periode. Yang pertama, dewasa awal, yang kedua, dewasa tengah, dan yang ketiga ada dewasa akhir. Pada dewasa awal, perkembangan mental ini adalah awal dari puncak perkembangan. Masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Pada masa ini, penentuan relasi sangat memegang peran penting.
Masa kreativitas akan terlihat sesudah orang dewasa akan tergantung pada minat dan kemampuan individual. Kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya. Ada menyalurkan kreativitasnya ini melalui hobi. Ada juga menyalurkannya melalui ekspresi kreativitas. Yang kedua ada dewasa tengah. Pada perkembangan mental dewasa tengah ini, seseorang mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yakni dunia idealitas yang paling tinggi. Orang dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah langsung memasuki masalahnya. Dia mampu mencoba beberapa penyelesaian secara konkret dan dapat melihat akibat langsung dari usaha-usahanya guna menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga yakni ada dewasa akhir. Memasuki dewasa akhir ini adalah memasuki usia pada masa tua. Sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga para masa orang tua ini kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapi. Munculnya rasa tersisih, tidak dibutuhkan lagi, ketidakikhlasan menerima kenyataan baru seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh, kematian merupakan sebagian kecil dari keseluruhan perasaan yang tidak enak. Sejalan dengan bertambahnya usia, terjadinya gangguan fungsional keadaan seperti depresi dan ketakutan akan mengakibatkan lanjut usia semakin sulit melakukan penyelesaian suatu masalah, sehingga lanjut usia yang masa lalunya sulit dalam menyesuaikan diri cenderung menjadi semakin sulit menyesuaikan di masa-masa selanjutnya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.